kita memohon surga, mohonlah surga Firdaus. Tapi kadang-kadang diri kita ini Pak Ustadz merasa malu. Malunya tuh sejauh apa ya amal soleh kita, lalu perbuatan baik kita selama ini. Jadi kadang-kadang boleh nggak Ustadz kita itu berputus asa gitu. Aduh kayaknya nggak mungkin deh Firdaus. Bagaimana Pak Ustadz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Nah, senangnya ngisi dan juga ikut kajian tazkiyatun nafsu, pertanyaan seperti ini akan hadir. Kenapa? Karena kita tuh bukan hanya sebatas butuh masalah fikih, sholat, yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa, itu penting-penting. Tapi kita juga butuh yang namanya ilmu pensucian jiwa. Kayak tadi nih, ada seorang pemabuk ceritanya. Dan ini kita dapati dalam kitab Risalah Kusyairiyah. Imam Kusyairi dalam kitabnya menyebutkan satu kisah tentang orang yang dikabulkan doanya dari seorang pemabuk. Dari seorang pemabuk yang bertaubat. Beda Bu ya, bukan lagi mabuk kemudian kita mintain doa, bukan. Dia salah doa nanti kacau. Kemudian orang ditanya, kenapa minta sama orang model kayak gitu-gitu nah? Minta sama kiai ke, sama ustadz ke, sama alim ke, kan gitu Bu ya. Dia bilang, ya Allah orang gak jelas kayak gitu dimintain doa. Tapi namanya orang sudah didapatkan ilham gitu ya. Allah tuh menunjuki dia untuk minta doa sama si fulan yang terkenal keburukannya. Dia minta doain saya. Enggak salah kalau kamu minta doa ke saya. Enggak apa-apa, doain saya ya biar saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni. Apa coba ternyata rahasianya? Ternyata orang ini dalam keadaan bertobat dengan taubatan nasuha dan Allah cinta sama dia nih. Allah lagi sayang-sayangnya sama orang yang mantan pemabuk tadi, yang orang-orang ngiranya Allah pemabuk kayak gitu. Walaupun dia soleh, dulunya mantan pemabuk, nggak ada urusan. Ingat kaidah dari Allah, Allah itu kalau ngelihat hambanya bermaksiat 40 tahun dan kemudian dia bertobat, Allah nggak mandang yang 40 tahunnya. Allah pandang dia saat dia taubat. Itu yang dipandang, nggak ada urusan. Kamu kemana aja 40 tahun, nggak ada tuh digituin, ya kan? Nggak ada. Nah, terus kemudian terkait dengan pertanyaan tadi. Boleh gak sih kita tuh merasa malu gitu kalau meminta ya surga standar aja ya Allah gitu ya. Paling gak ya kelas-kelas 2 juga gak apa-apa ya Allah. Atau juga BPJS sampai kelas 3 kan gitu ya. Saya sesuai dengan amal aja ya Allah. Minta surga Firdaus kayaknya gak pantas, banyak dosa gitu ya. Boleh gak merasa malu kayak gitu? Ya boleh-boleh aja Bunda, gak berdosa. Kenapa? Karena saat kita meminta kepada Allah, itu kan fitrah kita juga main di sini nih. Ada orang gak kerja, akhir bulan antri ambil gaji. Tahu diri gak nih orang? Gak tahu diri. Ada orang nih gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah baca Quran, gak pernah melakukan kebaikan. Pas lagi doa mintanya surga Firdaus. Pantas gak kira-kira? Kayaknya gak pantas kan ya. Ini ciri-ciri orang yang punya orang dalam di surga tuh kayak gini. Gak pernah melakukan amal soleh, tahu-tahu pengen surga Firdaus ya, ngandelin orang dalam nih, sangkanya bisa disogok nih. Gak kayak gitu. Kita sudah melakukan salat, puasa, bahkan ada yang umroh, bahkan ada yang berhaji berkali-kali bahkan gitu. Ya Allah, saya dengan amal yang sederhana ini pengen juga sih masuk ke surga Firdaus. Tapi rasa-rasanya Allah terlalu muluk gitu, malu kayaknya nih dengan dosa saya masih banyak. Boleh aja, Allah faham kok. Ingat syairnya Abu Nawas yang biasa disenandungkan kalau kita pas di kampung ya. Kalau di sini udah nggak ada rasa-rasanya nih. Mungkin sebagian musola langgar-langgar kecil di Balikpapan masih ada, atau di sebagian pesantren salafiyah masih ada gitu ya. Di tempat kami sampai hari ini masih itu di Karawang itu masih. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku itu kayaknya kalau dihitung-hitung nih bukan ahli Firdaus kayaknya, sudah kelihatan ya Allah. Udah model-model kayak gini kayaknya gak pantas untuk di surga Firdaus. Wala aqwa alan naril jahimi. Tapi ya Allah, kalaupun hamba gak pantas, tapi gak kuat juga kalau sampai masuk neraka. Ini para bunda, kalau kita misalnya baru belajar, tapi cuma terjemahannya, itu kita gak bakal nyampe. Kita bakal lebay nih orang nih. Lebay nih Abu Nawas bikin syair kayak gini. Tapi kalau dalam dunia sastra atau balago, ini tinggi betul kedudukannya. Sama seperti kayak gini nih. Ya Allah, satu gak apa-apa loh di emperan surga. Di emperan surga. Daripada saya harus berpanas-panasan di neraka ya Allah.
Saya mah nggak apa-apa di emperan surga. Kira-kira orang yang lagi doa kayak gini sebenarnya dia pengen masuk atau beneran pengen di emperan surga? Pengen masuk, tapi Allah tahu nggak dengan bahasa kayak gini? Tahu. Itu nikmatnya belajar tazkiyatun nafs. Ya Allah, amal saya sederhana ya Allah. Mau minta surga Firdaus tapi kayaknya kok ngerasa nggak pantas. Mau minta surga Firdaus tapi amalnya sedikit, dosanya banyak. Tapi Allah, saya minta surga terbaiklah dari Engkau. Allah juga tahu maksud kita pengen masuk surga Firdaus gitu. Boleh nggak? Boleh, nggak berdosa. Yang berdosa itu adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Udah banyak dosanya, nggak mau tobat. Alasannya apa? Allah nggak bakal ngampuni saya ya Allah. Atau juga Allah nggak bakal ngampuni saya. Gitu, itu namanya orang berputus asa. Tapi kalau kita merasa malu nih, dalam bahasa kitanya tahu diri, kita nggak pantas kayak masuk surga Firdaus, tapi kayak pengen juga masuk surga Firdaus, boleh nggak? Boleh. Itu perintah Nabi. Kalau kamu minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Sekalipun kita ngerasa nggak pantas, Allah tahu kok. Tapi memang imbangin juga ya, minta surga Firdaus tapi nggak sholat. Nah, itu juga sama, nggak boleh ya, seimbang. Wallahu a'lam bishawab.